Mari sama-sama kita siapkan hati, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Dan pada hari ini saya sudah menyiapkan satu tema, judulnya A Blessing of Tears, part yang pertama. Ini dia, A Blessing of Tears, berkat di balik air mata. Ini jelas nih gambarnya nih, ya. Ini mata, ini air mata. Saudara jangan sampai salah lihat, ini bukan tanda lahir ya, ini air mata. Siapa yang hidup dan pernah menangis? Kalau menangis pasti semuanya. Pertanyaan saya, siapa yang tidak pernah menangis? Pasti tidak ada. Setiap manusia pasti pernah mengalami meneteskan air mata. Tapi di dalam kekristenan, air mata kita selalu memiliki makna. Nah, apa maknanya? Kita mulai masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Mazmur 126 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Jemaat Tuhan jangan takut yang gak bisa pegang Alkitab. Karena tim media dari GHBMJ akan menampilkan ayat-ayat yang saya sudah siapkan di layar saudara. Baik di smartphone, di laptop, atau di smart TV. Mazmur 126 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Yang bisa baca, mari sama-sama kita membacanya. Dikatakan nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Ayat yang ketiga, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Ini ayat intinya sama-sama perhatikan. Orang-orang yang menabur dengan apa? Mencucurkan air mata akan menuai dengan amin. Dengan sorak-sorai. Ayat yang ke-6. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Pasti, sama-sama bilang sama saya, pasti. Pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Kekristenan tidak terbingkai eksklusif dalam kehidupan yang joyful atau kehidupan yang happiness tanpa masalah. Alkitab justru menggambarkan secara gamblang bahwa kehidupan manusia harus dilalui dengan tetes air mata. Makanya di awal saya katakan, siapa yang gak pernah menangis? Setiap manusia pasti menangis. Sejantan-jantannya seorang pria, minimal ketika dia dilahirkan pasti menangis. Ada yang waktu lahir tertawa? Kalau ya bayinya tertawa itu yang nangis orang tuanya. Semua bayi itu pasti menangis. Dimulai dengan tangisan. Dan hidup kita akan diakhiri dengan tangisan orang-orang di sekitar kita. Makanya kalau saudara perhatikan dan baca dalam perjanjian baru, Alkitab itu jujur sekali menggambarkan Yesus sebagai manusia, dia juga menangis. Nanti di tanah perjanjian, di salah satu situs namanya Bukit Zaitun. Di situ ada sebuah gereja, nama gereja itu Dominus Flevit atau gereja air mata. Jadi nanti saudara akan lihat keunikan dari gereja itu ada di bagian atap. Di setiap ujung-ujung atapnya itu ada seperti buli-buli. Nah nanti saya akan bahas ini pada part yang kedua. Jadi ada buli-buli air mata. Jadi itu tempat dulu konon dipercaya ketika Yesus masuk ke Yerusalem. Melihat kota itu, disitulah Yesus menangis. Dan Alkitab gambarkan Yesus bukan hanya menangis sekali. Dalam beberapa peristiwa Yesus meneteskan air mata. Kenapa? Karena Yesus adalah pribadi yang bisa merasakan. Makanya jemaat Tuhan yang terkasih, ada satu gambaran yang kurang tepat dalam memahami air mata. Ada banyak orang melihat air mata sebagai gambaran kelemahan, keterbatasan. Air mata seringkali digambarkan sebagai ketidakmampuan. Makanya dalam mendidik anak laki-laki dengan anak perempuan seringkali ada perbedaan. Salah satu perbedaannya ada pada air mata. Sampai sini saudara paham ya maksud saya? Ketika anak laki-laki nangis, seakan-akan lebih apa ya? Lebih tidak boleh dibanding dengan anak perempuan. Seakan-akan anak perempuan ya nggak apa-apa, namanya juga perempuan. Tapi kalau laki-laki, seberapa dari saudara, engkau yang laki-laki, kita dilarang ketika menangis. Karena air mata digambarkan sebagai sebuah kelemahan, keterbatasan. Bahkan tidak sedikit orang melihat air mata itu sebagai hal yang aneh gitu. Saudara paham nggak maksudnya? Kalau kita nonton film, lalu ada adegan yang membuat seseorang terharu. Nggak semua orang loh mau menangis. Karena dianggap menangis itu aneh gitu. Saya paling malas kalau nonton sama istri saya.
Apalagi kalau nonton film The Passion ya. Tahu ya film The Passion itu kan biasa kita putar itu kalau mendekati Jumat Agung ya kan. Sebelum kenaikan itu biasa kita putar itu. Mengingat peristiwa pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Saya kalau nonton tuh lebih pilih sendiri. Karena kalau sama istri saya, apalagi waktu adegan Yesus mulai ditangkap. Kan kita kan waktu ngelihat terus membayangkan mulai menetes air mata. Istri saya tuh gini. Nangis. Sebel saya kalau kayak gitu. Karena ada orang-orang yang melihat air mata itu sebagai hal yang aneh. Makanya kalau gereja gerakan karismatik seperti GBI, Gereja Bethel Indonesia, air mata tuh udah biasa lah dalam sebuah ibadah. Tapi tidak sedikit beberapa tempat ibadah itu melihat air mata itu berbeda, ya kan? Jadi kalau ada seorang jemaat mulai menangis, itu yang lain bisa hilang konsentrasi. Yang lain mulai, siapa tuh yang nangis? Dia bilang, kenapa tuh tante menangis? Kakinya keinjek kali jangan-jangan. Saya pertama kali nangis di gereja itu, ya itu dalam sebuah ibadah KKR. Dalam gereja, saya nggak pernah nangis sebelumnya. Di tempat dulu saya waktu kecil ikut orang tua saya bergereja, nggak ada istilah nangis. Nggak ada, sama sekali dalam gereja nggak ada istilah menangis. Tapi kali itu waktu saya ikut kebaktian kebangunan rohani, saya percaya ya Roh Kudus bekerja gitu. Wih, saya nangis, benar-benar nangis. Bahkan sebelum ibadah di pertengahan, baru awal. WL baru bilang begini, jemaat Tuhan, mari kita angkat pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Nangis saya, wih minta ampun saya nangis. Waktu saya nangis pengerja datang, baru kali itu, saya juga waktu itu apus-apus. Karena saya pikir, aduh kenapa saya nangis. Tapi memang air mata tidak selalu berbicara tentang kelemahan dan keterbatasan. Air mata tidak selalu digambarkan sebagai kekalahan. Alkitab justru ajar. Air mata adalah awal kemenangan. Sama-sama bilang sama saya, kemenangan. Air mata adalah hal yang manusiawi, hal yang normal. Justru Alkitab menggambarkan di balik air mata ada berkat. Nah, apa yang Alkitab ajarkan tentang berkat di balik air mata? A blessing of tears. Yang pertama. Jadi saya susun khotbah ini menjadi 3 bagian karena waktu kita terbatas. Jadi saya mau bahas lebih spesifik supaya setiap jemaat Tuhan, saya yakin ya hidup kita itu pasti dipenuhi dengan tantangan kesulitan. Saya yakin betul tidak sedikit dari saudara harus menjalani dengan air mata. Tapi air mata itu bukan keputusasaan buat kita sebagai orang percaya. Air mata kita itu bukan air mata kecewa. Air mata kita justru yang seringkali menggerakkan Tuhan untuk membuka tingkap-tingkap berkatnya terjadi bagi kita. 2 Samuel pasal 15. 14, lalu kita lompat 30 dan 31. Karena kalau saya baca keseluruhan terlalu panjang, saya ingin mengambil intisari dari bagian pasal ini. 2 Samuel pasal 15, ayat 14, itu yang lebih dulu akan kita baca. Perhatikan dan inilah firman Tuhan. Kemudian berbicaralah Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. Sampai situ dulu. Ayat yang kita baca ini adalah bagian dari sebuah peristiwa yang cukup menyakitkan bagi Daud. Karena anaknya yang bernama Absalom, sama-sama bilang sama saya Absalom, mengambil tindakan kudeta. Jadi Absalom ingin menggantikan Daud sebagai raja, tapi dengan cara yang salah. Dia menggulingkan tahta ayahnya, dia menghasut banyak orang dan mulai melakukan tindakan yang jahat kepada Daud. Untuk mematikan Daud. Jadi Daud ini di ayat ini sudah dalam posisi melarikan diri. Perhatikan, dia berkata kepada orang yang mengikut dia, bersiaplah, marilah kita melarikan diri. Iya, saudara nggak salah. Daud melarikan diri. Sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Pergilah dengan segera supaya ia jangan dapat lekas menyusul kita. Dan dapat mencelakakan atas kita dan memukul kota ini dengan mata pedang. Kita lompat ayat 30 dan 31 dari 2 Samuel pasal 15. Daud mendaki bukit Zaitun. Sama-sama yang melihat ayat ini baca. Sambil menangis, kepalanya berselubung. Dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, masing-masing berselubung kepalanya. Dan mereka mendaki sambil menangis. Ayat yang terakhir. Ketika kepada Daud dikabarkan demikian. Ahitofel ada di antara orang-orang yang bersepakat dengan Absalom. Jadi dulu Ahitofel adalah salah satu orang kepercayaan Daud yang berkhianat. Yang akhirnya memilih pihak Absalom. Maka berkatalah Daud, gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel itu ya Tuhan. Yang pertama, apa berkat di balik air mata? Air mata mendatangkan kekuatan. Apa maksudnya pendeta?
Daud adalah salah satu tokoh Alkitab yang paling sering menangis. Kalau saudara lihat dalam tulisan-tulisan di Mazmur, banyak sekali penggambaran tulisannya akan keadaannya bahwa dia meneteskan air mata. Bahkan seringkali seakan-akan tulisan-tulisan Mazmur Daud itu bertentangan dengan karakternya sebagai seorang kesatria, sebagai seorang prajurit, dan sebagai seorang raja. Saya ambil contoh sederhana lah. Kalau saudara punya pemimpin yang nangis mulu, ya kan? Kita juga kan ngelihatnya nggak respect gitu. Pemimpin itu kan selalu digambarkan tegar, memiliki sikap yang satria lah kira-kira seperti itu. Tapi kalau kita lihat pemimpin nangis terus. Contoh misalkan pemimpin-pemimpin kita di Indonesia, setiap wawancara, setiap pidato nangis terus. Pidato dari menteri apa misalkan, dia baca naskah lalu nangis. Saya nggak tahu lagi apa yang harus saya lakukan. Kan kita rakyat juga langsung lihatnya negatif. Tapi kenyataannya Daud seringkali seperti itu. Sebagai seorang raja, sebagai seorang pemimpin, Alkitab menggambarkan Daud juga adalah seorang yang seakan-akan mudah mencucurkan air mata. Tapi perbedaannya, dia bukanlah sosok yang menangis dalam segala hal. Beda sama kita. Saya perhatikan ada banyak jemaat Tuhan nangis untuk segala hal kita nangis. Masak gosong aja nangis, ya kan? Ada dulu saya ingat betul. Ada jemaat dia lagi mau usaha bisnis catering, masakannya gosong, nangis. Telepon saya nangis, masakan gosong aja kita nangis. Apalagi yang kita nangis? Internet putus, nangis. Biasanya ada internet, tiba-tiba ada gangguan. Sampai malam nggak betul, nangis. Orang mati lampu, nggak nyala-nyala aja bisa nangis, saudara. Kita menangis segala hal. Apalagi yang bikin kita nangis? Ditilang. Kita bawa kendaraan, surat-surat nggak lengkap. Lihat ada razia, udah mulai berdoa. Tuhan, butakan mata-mata mereka yang merazia Tuhan. Waktu ditangkap bisa nangis. Aduh, kita mah seringkali air mata terbuang dengan sia-sia. Beda dengan Daud. Kita juga disuruh tidur aja nangis. Nah itu anak saya gitu, suruh tidur aja nangis. Suruh tidur, bayangin, nangis. Dilarang main handphone, orang bisa nangis. Apalagi yang bikin saudara bisa meneteskan air mata? Uang habis nangis nggak? Ayo udah gak usah ditanya lagi lah pendeta itu. Saya jangankan uang habis, uang tinggal sedikit aja udah nangis saya. Suami pulang telat, nangis. Anak kita nakal, nangis. Ini yang masih muda-muda nih, WA cuma dibaca, tidak dibalas, manusia selalu menangis untuk hal yang sia-sia. Tapi tidak dengan Daud. Kalau saudara baca lebih spesifik, air matanya selalu hanya dikucurkan di bawah kaki Tuhan. Dimanapun dia menangis, dia selalu menyebut nama Tuhan dalam setiap tetes air matanya. Kenapa? Karena Daud tahu yang membawa kelegaan, ketenangan hanya Tuhan, saudara. Lagu zaman dulu bilang begini, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Why? Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Siapa yang bisa? Hanya Yesus, jawaban hidupku. Itulah kenapa Daud betul dia menangis, tapi dia hanya menangis di bawah kaki Tuhan. Kalau saudara pernah bertemu dengan seorang yang berprofesi sebagai seorang psikolog itu terkadang dia membiarkan pasiennya untuk terus menangis. Karena seringkali ada kalanya menangis itu justru jawaban. Seringkali justru dengan menangis ada kelegaan, ada kekuatan. Kalau saudara pernah konseling, saudara ngerti maksud saya. Kami sebagai konselor terkadang kami mengizinkan jemaat menangis. Kami membiarkan dia larut dalam air mata, bukan karena dia terus termakan oleh rasa emosional, enggak. Karena seringkali kalau orang dibiarkan menangis, dia lebih lega gitu setelahnya. Dia bisa bercerita dengan lebih jelas. Dia dapat mengingat dengan lebih baik. Kalau dia terus tahan emosi dan tidak dikeluarkan, bisa meledak. Makanya terkadang nangis juga solusi. Tetapi tidak selalu nangis membuat seseorang itu kuat. Terkadang nangis juga bisa membuat kita semakin larut di dalam kesedihan. Kalau lihat orang meninggal kan hari-hari ini aduh sedih ya saudara ya. Kalau pernah datang ke kedukaan itu, makanya kan Salomo bilang lebih baik di rumah duka daripada di rumah pesta. Itu di kedukaan tuh kita lihat tetes air mata tuh. Yang paling sedih itu kalau kita lihat kedukaan tuh ditinggal pasangan. Waduh itu sedihnya minta ampun. Paling sedih lagi ditinggal sama anak.
Kalau baru nikah apalagi tuh, terus anak masih kecil, itu nangisnya luar biasa. Itu bisa, kita udah ke penghiburan setelah berapa hari aja air matanya terus deras itu. Kalau lihat istri yang ditinggal suami tuh, sedihnya tuh sampai ke hati kita gitu. Dia lihat suaminya di dalam peti, dia papa, dia mulai nyanyi, takkan pernah habis air mataku. Itu kalau istri ya. Kalau suami ditinggal istri, dia sedih juga. Dia lihat istrinya di dalam peti jenazah. Nyanyi juga dia. Dia nyanyi, terima kasih Yesus. Dia pikir dia bisa kawin lagi. Tapi intinya air mata bisa mendatangkan sebuah hal yang baik. Tetapi kalau engkau tidak bisa mengendalikannya, air mata kita akan dipakai oleh setan untuk merusak rencana Tuhan dalam hidup kita. Makanya yang pertama, kenapa air mata bisa mendatangkan kekuatan? Seperti yang terjadi bagi Daud. Daud setiap habis menangis pasti ada kekuatan, lalu ada kemenangan. Ada orang tanya begini, pendeta, kalau memang Daud itu perkasa, kenapa Daud masih menangis? Sederhana, Daud juga bisa merasakan takut. Betul dia kesatria, betul dia seorang yang pernah mengalahkan Goliat, betul dia seorang yang pernah menghabiskan, Alkitab katakan pakai bahasa berlaskar-laskar. Dia pernah takut, dia pernah cemas, dia pernah khawatir. Jawabannya sederhana, because he just a human being. Karena dia cuma manusia biasa. Sama seperti kita. Pak, setegar-tegarnya kita sebagai pria, ada masa di mana kita juga pernah tertekan. Ada masa di mana kita sebenarnya kalau mau jujur, aduh saya gak mampu. Tapi bawalah setiap air matamu hanya kepada Tuhan. Gak ada orang senang lihat air mata, Pak. Tidak ada senang. Nonton gak berita itu? Di acara salah satu TV swasta, 86 itu, itu yang polisi-polisi kita itu, dia pernah dapat kasus, ditinggal pacar cuma gara-gara kekasihnya nangis terus menerus. Gak ada orang senang lihat air mata. Sedekat-dekatnya, secinta-cintanya, suami kita nih bu, suami kita nih lihat kita air mata. Tapi kalau terus-terus menangis, lama-lama juga sebel dia. Kita udah action di depan suami, udah. Suami tuh gak peka, dia bilang, masuk angin. Sedih Pak, sedih. Kenapa sih Ma? Kita baru cerita nih. Bisa-bisa dimarahin sama dia. Begitu juga kita Pak. Kita nangis nih Pak. Belum tentu istri ngerti. Kita udah pulang, kita udah kasih unjuk nih, kita lagi berduka nih. Kita diem aja. Istri bilang, kenapa? Diem-diem. Gak apa-apa. Hati-hati Pak, ayam tetangga aja diem-diem mati. Mah, kok mama gitu amat? Ya Papa cerita dong, ada apa? Papa ada kemungkinan salah satu orang yang bakal kena PHK. Mama udah bilang apa-apa, makanya jadi orang tuh Pak gereja. Iya, kita tertekan, istri malah menghakimi. Kita cerita sama orang tua, belum cerita aja, baru nangis, orang tua udah semaput. Kita baru bilang gini, Mah, aku mau cerita. Kenapa? Dia yang lebih panik daripada kita. Tidak ada manusia yang bisa melihat air mata dengan sempurna selain daripada Tuhan. Tuhan tuh ada lagu zaman dulu, dia mengerti bahasa tetesan air mata. Kita nggak bisa cerita seringkali sama orang. Seringkali kalau kita ngomong sama orang itu mungkin jadi aib bagi orang. Makanya saya suka bilang sama setiap jemaat Tuhan, kalau saudara mau cerita tentang hidup saudara, pilih konselor hamba Tuhan yang tepat. Atau sekalian kalau mau cerita, duduk di bawah kaki Tuhan. Karena kesedihan kita cuma jadi bahan tertawaan orang. Kita cerita nih, keluarga kita lagi mengalami ABC. Orang lama-lama jadi bahan gosip. Lu tahu nggak sih itu? Kan suaminya begini-begini. Tapi satu-satunya pribadi yang menampung air mata kita dalam kirbatnya. Dan mengubah air mata kita menjadi kekuatan. Namanya Tuhan. Mari kita belajar dari kisah seorang yang bernama Yusuf. Yusuf pernah dizolimi. Diperlakukan dengan jahat oleh saudara-saudaranya. Dia pernah difitnah sampai masuk penjara. Dia pernah dihianati oleh orang yang dia tolong. Tapi dia juga menunjukkan bagaimana dia menjalani hidupnya dan melihat kemenangan. Sama-sama perhatikan Alkitab dalam Kejadian 45 ayat yang ke-15. Kejadian 45 ayat 15. Kita belajar ya Yusuf. Kenapa air matanya menjadi air mata kekuatan? Alkitab berkata Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan apa? Mesra. Dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Yang pertama, air mata Yusuf bukanlah air mata kelemahan. Air mata Yusuf justru adalah air mata kekuatan. Yusuf diperlakukan dengan sangat menyakitkan. Dia dimusuhi oleh kakak-kakaknya.
dia dibuang ke dalam sumur, diangkat dan dijual menjadi budak. Yusuf punya hak untuk benci kepada kakak-kakaknya. Tapi Alkitab katakan apa? Ketika Yusuf bertemu dengan kakak-kakaknya, dia tidak menangis dan meratapi hidupnya dan berkata, ini gara-gara kalian. Saya susah belasan tahun gara-gara. No, Yusuf memakai air matanya untuk menerima saudara-saudaranya yang sudah menyakiti dia. Itu air mata kekuatan. Bu, kalau kita mau jujur, seringkali waktu kita mempertahankan rumah tangga, kalau mau jujur nih Bu, kita mau bilang, saya udah gak tahan pendeta. Seringkali kita kalau ngelihat pasangan kita yang mengecewakan kita, kita udah nyucurin air mata terus. Tapi saya mau bilang, air matamu bukan air mata kecewa Bu. Air matamu adalah air mata kekuatan. Kenapa? Karena engkau percaya Tuhan akan memulihkan keluarga kita. Pak, kalau kita lagi tunggu dagangan nih Pak, kalau kita lagi kerja nih Pak, seringkali kita pengen nangis gitu. Kita bilang, Tuhan saya udah jaga seharian. Saya udah keluar banyak tenaga saya, waktu saya. Kok seakan-akan saya jauh dari sukses. Tapi waktu engkau menangis Pak, jangan jadikan air mata ratapan. Jangan bilang emang saya sial, emang saya orang miskin. No, jadikan air mata itu air mata perjuanganmu. Karena engkau percaya mereka yang menabur dengan air mata, Mazmur bilang apa? Akan menuai dengan sorak-sorai. Memang hidup beda kok Pak. Ada orang kerja sedikit hasil banyak, ada orang kerja banyak hasil sedikit. Dan mungkin itu bagian kita. Tapi percayalah orang-orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, masakan Tuhan tidak sanggup tolong mereka dalam hidupnya. Jadikan air mata kita bukan kelemahan, air mata kita adalah air mata kekuatan. Ibu ngurus anak, lihat anak-anak nangis, jangan bilang, emang keturunan setan lu semua. Jangan, air mata kekuatan. Lihat anak-anak nakal, nangis gak apa-apa, emang kita kan manusia tertekan. Tapi kita bilang gini, ini keturunan-keturunan diberkati. Mama saya dulu kalau ngeliat saya gitu, antara air mata kelemahan sama kekuatan tuh tipis ya. Dia kalau saya udah nakal, saya dulu nakal sekali. Makanya saya pernah ditaruh di panti asuhan, bukan di panti asuhan. Di asrama tuh gara-gara itu. Mama saya kalau lihat saya, Yebi, lu bikin gua mati berdiri. Terkadang dia juga nangis dengan kekuatan. Dia mulai ambil sapu dengan kekuatan. Air mata kita bukan kelemahan. Yang kedua, apa yang kita lihat dari Yusuf? Air mata Yusuf tidak menyimpan kesalahan orang lain. Umumnya ketika kita diperlakukan dengan buruk oleh orang lain, baik dalam perkataan, sikap, perbuatan, kita cenderung menyimpan kesalahan mereka dan tidak melupakannya. Berbeda dengan Yusuf. Lihat Kejadian 41 ayat 51. Kejadian 41 ayat 51. Alkitab jelas katakan, Yusuf, Kejadian 41 ayat 51, Alkitab katakan Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya. Jadi anak sulung, anak yang pertama. Sebab katanya, perhatikan, Allah telah membuat aku lupa sama sekali. Kepada apa? Kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Maksudnya peristiwa dia ketika dia masih muda, dibuang oleh saudara-saudaranya. Allah telah membuat Yusuf lupa sama sekali akan kesukaran dan kepada rumah bapaknya. Kita ini seringkali kalau orang buat jahat ya saudara, kita ampuni. Tapi perbuatannya gak kita lupakan. Itu beda loh, itu beda. Pengampunan itu sempurna. Pengampunan itu tulus. Pengampunan itu komplit paketnya. Ada banyak orang bilang, saya sih ampuni. Tapi gue gak akan lupa tuh, salah. Hidup kita belajar dari Yesus. Pengampunan Tuhan tuh sempurna saudara. Tuhan gak pernah inget-inget sejauh timur dari barat. Kan maksudnya gak ada ujungnya, gak ketemu gitu titiknya. Tapi seperti itulah Tuhan melupakan dosa-dosa kita. Demikian juga kita. Betul engkau disakiti. Saya gak tahu apa yang merusak hidup saudara yang orang lain buat. Tapi saya percaya kasih Kristus cukup untuk membuat engkau lupa akan perbuatan orang. Karena kita percaya kasih karunia Tuhan besar bagi kita. Yang ketiga, air mata Yusuf tidak memiliki kepahitan. Ini penting nih. Jemaat-jemaat Tuhan yang sering kali masih hidup dalam kepahitan. Orang kalau udah kepahitan tuh kata-katanya juga udah gak masuk akal. Kalau gua mati nanti, lu jangan datang ya ke pemakaman. Emang kalau udah mati dia tahu anak-anaknya datang. Tapi orang kalau udah kepahitan begitu. Sampai ke liang kubur dia bawa rasa bencinya. Tapi tidak dengan Yusuf. Kejadian 50 ayat 19, perhatikan. Alkitab katakan dengan sangat jelas. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka. Jadi kakak-kakaknya udah datang. Kan ayahnya sudah mati. Yakub sudah mati, kakak-kakaknya sudah mulai ketakutan. Ini papa sudah gak ada. Jangan-jangan Yusuf ini mendendam sama kita. Mereka datang dan mereka sujud di bawah kaki Yusuf dan berkata, inilah kami hamba-hambamu. Jadikanlah kami budak-budakmu lah, kira-kira bahasa kasarnya seperti itu. Tapi ini kalimat seorang Yusuf. Air matanya bukanlah air mata kepahitan. Dikatakan, tetapi Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, janganlah takut.
Sebab akukah ini pengganti Allah? Ayat yang ke-20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Tuhan menghendaki kita agar tidak ada kepahitan dalam hidup. Seberat apapun yang pernah engkau alami, mungkin diperlakukan jahat sama atasan, dihianati oleh pasangan, engkau mengalami masa-masa yang sukar ya, yang mungkin saya nggak alami. Tapi saya mau katakan, jangan pernah simpan kepahitan. Kepahitan hanya merusak rencana Tuhan dalam hidup saudara. Dan yang terakhir, yang keempat, air mata Yusuf tidak membalas yang jahat dengan kejahatan. Dia membalas yang jahat dengan kebaikan untuk menjadi berkat bagi saudara-saudaranya. Ayat yang terakhir. Saya ingin setiap jemaat Tuhan yang engkau pernah menangis karena disakiti, dihianati, diperlakukan tidak adil, dipandang sebelah mata, engkau yang difitnah, engkau yang diremehkan. Ini ayat yang terakhir. Saya ingin setiap jemaat Tuhan pegang ayat ini untuk mengubah hidup kita menjadi berkat. Kejadian 50 ayat yang ke-21. Jadi janganlah takut. Yusuf berkata, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Air mata boleh menetes ketika engkau dikecewakan. Air mata boleh menetes ketika engkau disakiti. Tapi biarlah hidup kita tetap jadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya ngerti sebagian engkau berkata, tapi susah pendeta. Pendeta gak tahu siapa yang saya alami. Yes, tapi saya mau bilang, Tuhan tahu sampai kedalaman hati saudara. Dan bagi Tuhan, air mata kita bukanlah air mata sia-sia. Air mata yang ditampung di dalam kirbatnya yang akan diubah menjadi kekuatan. Jadi ini bagian yang pertama. Masih ada 2 bagian lagi, saudara jangan pernah meninggalkan ibadah online dari GBMJ. Saya akan bahas poin-poin yang berikutnya. Jadi yang pertama, apa berkat di balik air mata? A blessing of tears. Kita mendapat kekuatan. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami belajar dari hidup kami Tuhan. Kami melihat bagaimana sesungguhnya Engkau mengambil bagian mendatangkan kebaikan. Berkati siapapun jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah online ini. Hamba arahkan tangan kepada layar mereka. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Hamba tidak kenal mereka, hamba tidak tahu apa yang mereka gumuli. Tapi hamba percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan mereka. Pegang tangan mereka Tuhan. Untuk mengangkat mereka bangkit, naik dan kembali melangkah dalam rencana-Mu yang indah. Setiap mereka yang tertekan, yang tersakiti, mereka yang hancur hidupnya dan meneteskan air mata. Tuhan pulihkan. Dan biarlah air mata mereka seperti Mazmur berkata. Mereka yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman ini berakar, bertumbuh, berbuah. Menjadi berkat dalam kehidupan kita. Bersama-sama jemaat Tuhan kita katakan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.